Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam buku beliau Al-Kabair. Walaupun kisah ini dikomentari oleh banyak ulama sebagai kisah yang maudhu', kisah yang palsu karena riwayatnya tidak jelas dari mana. Namun beliau mengetengahkan riwayat ini dalam buku beliau Al-Kabair. Oleh karena itu, mungkin kita perlu menyimak isinya untuk mengambil ibrahnya dan mengambil manfaatnya tanpa menisbatkannya kepada Rasulullah SAW atau tanpa perlu menisbatkan kepada sahabat ini pula. Mengapa perlu demikian cara berpikirnya? Karena faktanya nanti kita akan menemukan dalam kasus terapi dan konseling Qur'ani, dan demikianlah halnya yang terjadi. Kisah Alqamah ini adalah seorang sahabat disebutkan dalam hadis ini. Beliau orang yang sangat baik, namun ada kekhilafan yang beliau lakukan, yaitu beliau mengutamakan istrinya melebihi dari sang ibu. Di ujung cerita, ketika terjadi situasi yang sedemikian ini terus-menerus, sang ibu merasa sangat marah, hingga terjadilah sesuatu yang luar biasa, yaitu ketika menjelang sakaratul mautnya, Alqamah kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu setelah sang ibu memaafkannya, Alqamah baru bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, kisah ini adalah kisah yang dikomentari oleh banyak ulama sebagai kisah yang maudhu'. Namun kita abaikan dulu tentang hal ini, dan sekali lagi tidak perlu kita nisbatkan kepada Rasulullah dan tidak perlu kita nisbatkan kepada sosok bernama Alqamah. Kita ambil inti ceritanya ketika seseorang telah berbuat buruk kepada ibunya atau kepada kedua orang tuanya, salah satu di antaranya. Maka di kemudian hari dia akan mengalami hal yang sangat berat dalam hidupnya. Dan faktanya memang demikianlah kita temukan dalam keseharian kita dalam kasus konseling Qur'ani. Begitu banyak orang yang mengalami hal buruk dalam kehidupannya bermula dari perasaan negatif dari orang tuanya. Kisah yang lebih sahih dibandingkan dengan kisah Alqamah adalah kisahnya Jurais. Kita bisa dapati ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seorang pemuda ahli ibadah, zuhud, namun suatu saat pada saat beliau sedang salat sunnah, lalu sang ibu memanggil. Dan waktu itu bimbang batinnya apakah membatalkan salatnya atau memenuhi panggilan sang ibunda. Lalu sang ibunda, karena sang anak ini tidak menjawab panggilannya, sang ibunya berujar bahwa suatu saat Jurais ini akan menemui musibah berupa dipermalukan oleh seorang pelacur. Kita lebih detailnya bisa kita lihat nanti dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau di searching di Google kisah Jurais. Nah, kisah ini lebih sahih dibandingkan kisah Alqamah. Poin inti ceritanya tidak jauh berbeda, bahwa ketika seseorang telah menumbuhkan perasaan benci dalam batin sang ibu atau ayah, maka di kemudian hari dia patut istighfar, patut bertaubat kepada Allah. Karena jika tidak, maka mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan dalam hidupnya. Maka bagaimana seandainya orang itu lebih dari ini, melaknat ibunya, melaknat ayahnya, mencela ibunya, mencela ayahnya? Maka wajar jika kemudian Nabi SAW menyebutkan Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang mencela ayahnya, orang yang mencela ibunya.
Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadirin sahabat sekalian, lintasan batin kita, ucapan kita kepada orang tua, jika dia tidak segera diakhiri, ditaubati, maka semua akan berakhir keburukan pada diri kita. Itulah persoalannya. Jika hal itu telah terjadi, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Inilah yang akan rumit. Jika musibah itu telah terjadi, jika bencana itu telah terjadi, dan naudzubillah seandainya betul gara-gara perbuatan dosa itu kepada orang tua kita, Allah menghalangi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terlambat sudah. Siapa yang bisa menolong kita di waktu itu, pada kondisi kritis yang teramat sangat? Tidak ada yang bisa kita ingat, lalu kemudian Allah membuat kita terhalang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan karena dosa kita kepada orang tua. Apakah hal ini bisa terjadi? Bukan tidak mungkin jika orang tua kita betul-betul sangat membenci dan marah kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terlambat, ketika beliau masih ada di samping kita, ketika beliau masih hidup bersama kita, maka langkah terbaik adalah mengislah, saling memaafkan, dan melepaskan semua beban dosa-dosa kita di masa lalu. Kita masih ingat dalam kajian sesi hari kedua kalau tidak salah tentang orang yang saling menuntut di akhirat nanti. Imam Qurtubi beliau menjelaskan dalam kitab beliau At-Tazkirah. Beliau menjelaskan bagaimana jika seseorang ketika dia telah berbuat dosa pada orang lain, termasuk kepada orang tuanya, lalu tidak memungkinkan untuk bertaubat. Maksudnya tidak memungkinkan untuk menghalalkannya, karena mungkin tidak bisa bertemu dengan orangnya atau lain hal yang menjadi sebabnya. Maka kata beliau, orang ini seharusnya adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak doa ampunan untuk orang yang menjadi seterunya. Karena dengan itu doa-doanya akan menjadi simpanan di sisi Allah SWT yang akan diberikan kepada orang yang menjadi seterunya itu nanti di akhirat. Sehingga orang itu ridha dan orang itu tidak akan menuntutnya di hadapan Allah SWT. Inilah hikmah yang luar biasa. Mengapa kemudian setiap hari kita perlu mendoakan kedua orang tua kita? Maka doa-doa itu yang akan menyebabkan mereka memiliki kebaikan di sisi Allah, diangkat derajatnya, dan karena itulah insya Allah mereka akan ridha dan tidak akan menuntut kita mudah-mudahan. Demikian juga ketika kita berselisih dengan seseorang, perbanyaklah doa untuk mereka, perbanyaklah doa untuk kaum muslimin. Itulah hikmahnya mungkin kenapa dalam Al-Quran ada salah satu doa, Rabbana wafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kedua orang tuaku, dan orang-orang beriman pada hari penghitungan nanti. Jadi doa-doa yang kita berikan untuk kaum muslimin, doa yang kita berikan berulang-ulang untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadi sebab mereka ridha pada saat hari perhitungan nanti. Hadirin dan sahabat sekalian, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan terakhir ini adalah meminta maaf sebelum waktu habis, sebelum usia kita habis adalah saat terbaik, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti pada saat kita berada di masa perhitungan. Apakah mereka dijadikan oleh Allah lembut hatinya untuk ridha atas semua kesalahan kita, atau naudzubillah justru mereka menuntut kita dan menyebabkan kita menjadi salah satu penghuni neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Maka sekaranglah saatnya kita untuk saling memaafkan dengan kedua orang tua kita, dengan sahabat, dengan teman-teman kita yang selama ini kita pernah bersama mereka. Perbanyaklah melantunkan doa untuk mereka semua. Semoga doa-doa itu menjadi simpanan yang baik untuk mereka dan untuk diri kita. Inilah alasan terpenting mengapa kita harus segera mengakhiri semua perselisihan-perselisihan itu. Hal kedua yang ingin saya garis bawahi, dan inilah yang saya temukan dalam kasus terapi Qur'ani. Begitu banyak orang yang mohon maaf dalam tanda kutip terlambat untuk menyadari hal ini. Terlambat untuk segera meminta maaf, mengislah semua perselisihan. Terlambat untuk membongkar semua perasaan kecewa, marah, sakit hati dalam dirinya. Apa yang terjadi di kemudian hari jika kategori terlambat ini terjadi?
Orang ini memasuki kehidupannya dengan kehidupan yang baru, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Kita akan dapati sebagian dari mereka kehidupannya banyak sekali mengalami benturan, konflik bersama pasangan, konflik bersama anak, ujian datang bertubi-tubi, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini begitu banyak kita temukan dalam kasus terapi Qur'ani. Sumbernya hanya satu. Di masa lalu, ada hal yang belum selesai dengan kedua orang tuanya. Tapi, ini terlambat, dalam tanda kutip, terlambat. Karena kekeliruan di masa lalu telah berubah menjadi sebuah ujian dalam hidupnya. Kekhilafan di masa lalu belum diislah, dan hari ini muncul menjadi problem baru dalam hidupnya. Maka kita bisa temukan orang yang semakin keras hidupnya kepada orang tuanya, orang yang semakin kasar kepada orang tuanya. Kita semua akan melihat jalan cerita dalam hidupnya di kemudian hari. Kita semua, saya yakin, menyadari bahwa hal ini tidak akan lewat dari hidup kita. Siapapun yang berani melawan orang tuanya, tidak mau memaafkan kedua orang tuanya, terus-menerus berselisih dengan kedua orang tuanya, kita akan temukan hidup kita banyak sekali mengalami ujian dan benturan. Hingga waktu itu muncul dalam pikiran saya ketika diskusi dengan pasien yang mengalami hal-hal semacam ini. Sampai ujung kalimat yang kita sampaikan adalah, tidak ada kata menang melawan orang tua, dalam tanda kutip. Tidak ada kata menang melawan orang tua. Yang ada hanyalah kita yang harus merendah, mengalah, memuliakan mereka, atau hidup kita yang hancur seiring waktu. Ini jika dalam posisi kitalah yang betul-betul bersalah. Namun bagi kita yang dalam posisi benar, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan Allah tolong hidup kita. Namun ada permasalahan yang belum selesai, yaitu masalah batin. Ketika kita gagal mewujudkan rasa syukur kepada orang tua, gagal untuk melihat sisi positif dari orang tua, hati kita akan terus terasa sakit, mudah disakiti, mudah trauma, dan sangat rapuh. Itulah fakta yang kita temukan di lapangan. Dan saya menyebutnya hal ini terlambat. Kita hanya bisa bertaubat kepada Allah dan mungkin agak tertatih-tatih untuk mulai menumbuhkan rasa syukur itu. Mungkin kita akan perlu waktu untuk memperbaiki semuanya. Tetapi meskipun ini terlambat, ada rahmat Allah, ada taufik Allah SWT. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka yang berat itu akan menjadi ringan, yang sulit itu akan menjadi mudah. Maka sebelum semuanya terlambat dan muncul dalam kehidupan kita dalam bentuk ujian, maka sekaranglah saatnya untuk merendah kepada kedua orang tua. Lupakan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hanya ingin mencari sebuah kata, yaitu islah, saling memperbaiki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk ibu dan bapak kita, tetapi untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.